Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersuara, dan lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak. Insya Allah, teman-teman, malam ini di tanggal 26 Juli 2025 Masehi, edisi spesial yang biasanya kita membahas aksal dengan cukup panjang, kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 Al-Takwir di ayat ke-26, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'ina tadhabun, maka engkau itu sesungguhnya mau gimana. Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan yang dimaksudkan. Bila benar resikonya seperti ini, bila salah konsekuensinya demikian, maka di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidak Allah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk. Patuh bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, dan taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang meski patuh, tunduk, dan taat kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, tidak Allah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan ruh disebut ruhani. Jadi dalam diri kita ini adalah spiritnya, ada ruhnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan titik-titik kebertahanan.
Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah, titik-titik ketaatan itu disebut dengan titik ritualnya, ibadahnya, ibadah ritual, keadaan spiritual itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation, jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Bagaimana nanti lisan bicara, seperti apa konstruksi bicaranya, mengatur katanya bagaimana, memilihnya seperti apa, menjelaskannya bagaimana. Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya ada di sini. Dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa dan ada jiwa fujur. Fa'alaha ma fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan yang disebut dengan takwa. Karakter moral kebaikan, ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su melewati nafas, nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53, maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu. Semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu kita tata. Dan Allah tanya, baik engkau untuk apa? Bekerja. Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus, untuk dapat uang. Setelah dapat uang mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Baiklah, sampai ke titik puncaknya, kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya, begitu rupa. Terus mau ngapain? Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa. Cuma cari ketenangan. Akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk. Nanam kangkung, menanam cabai, terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya, kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus
Yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, dan 4. Kalau perlu general besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berhubungan. Wafat juga, meninggal juga, kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam, mau ngapain? Ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balikan. Jabatan purna. Harta juga jenuh. Di titik itu kita disadarkan, ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Ini zahibun illa rabbi. Saya haji, yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbiku. Itu jawaban yang paling indah. Jadi kalau ditanya mau kemana hidup ini, kata Al-Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbiku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Robnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun. Jamaahnya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman. Maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil illadina yamsuna alal ardi hauna wa izza khatabahum wal jahiluna qalu. Selama demikian di surah Al-Furqan itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur, yang kita katakan, Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala pujian yang milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan, padahal engkau telah tahan nyawa hamba dari dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanjinya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu saudara-saudariku. Sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda pengetahuan sampai detik ini. Apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Renungkanlah malam ini. Malam Kamis, saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, napa ajalah seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illallah anta astaghfirullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.